Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berkat izin Allah bertemu lagi di channel Ustadz Ahmad Sukaiji Putra Amal Sambas atau Ustadz Aspas. Semoga pemirsa semua sehat walafiat dan mudah-mudahan hari yang penuh barokah ini Allah memberi kelancaran, Allah memberi kemudahan dalam urusan keluarga kita dan urusan pekerjaan kita, tetap dalam ridho dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa like, komen, share dan subscribe-nya. Terima kasih. Adapun tema hari ini adalah surga memiliki 8 buah pintu. Pemirsa yang dirahmati Allah, ibarat sebuah rumah, surga juga memiliki pintu-pintu yang menjadi gerbang yang mengantarkan orang-orang mukmin untuk menjadi penghuninya. Hanya saja pintu-pintu surga itu memiliki nama yang disesuaikan dengan amal kebaikan yang menjadi syarat untuk menghuni surga tersebut. Pintu-pintu tersebut membedakan derajat dan keutamaan ahli surga antara yang satu dengan lainnya, sesuai dengan kadar amal dan ibadahnya yang dilakukan sewaktu di dunianya. Sahal bin Sa'ad menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di dalam surga ada 8 buah pintu, di antaranya ada yang disebut pintu Ar-Rayyan. Tidak ada yang diperkenankan lewat pintu itu kecuali orang-orang yang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Abu Hurairah menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menafkahi suami istri dari hartanya untuk perjuangan di jalan Allah, maka ia akan dipanggil dari berbagai pintu-pintu surga. Surga mempunyai sejumlah pintu. Jika seseorang ahli salat, maka ia akan dipanggil dari pintu salat. Jika seseorang ahli berpuasa, maka ia akan dipanggil dari pintu Ar-Rayyan. Jika seorang ahli bersedekah, maka ia akan dipanggil dari pintu sedekah. Jika seorang ahli berjuang, maka akan dipanggil dari pintu perjuangan. Tanya Abu Bakar, ya Rasulullah, apakah seseorang ada yang dipanggil dari semua pintu? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada, dan aku berharap engkaulah orangnya. Pemirsa, menurut Ibnu Abbas, surga memiliki 8 buah pintu, yaitu pintu pertama terdapat tulisan La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Pintu ini diperuntukkan kepada para nabi dan para rasul, juga bagi para syuhada dan para dermawan. Pintu kedua diperuntukkan bagi orang-orang yang rajin salat, orang yang memperbaiki wudunya, serta orang-orang yang menyempurnakan rukun-rukun salatnya. Pintu ketiga diperuntukkan bagi orang-orang yang ikhlas di dalam mengeluarkan zakat hartanya. Pintu keempat diperuntukkan bagi orang-orang yang mengajak dan memerintahkan kepada jalan kebaikan dan melarang jalan keburukan. Pintu kelima diperuntukkan bagi orang-orang yang mampu menjaga dan mengekang hawa nafsunya. Pintu keenam diperuntukkan bagi orang-orang yang pergi haji dan umrah. Pintu ketujuh diperuntukkan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Pintu kedelapan diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa, orang yang memejamkan matanya dari pandangan yang haram, serta orang yang melakukan perbuatan baik, di antaranya berbuat baik kepada kedua orang tuanya, mempererat tali silaturahmi, dan lain sebagainya. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an
Di dalam surga terdapat sebuah pintu yang diberi nama pintu duha. Ketika terjadi hari kiamat, ada pemanggil yang berseru, "Di manakah orang-orang yang melanggengkan salat duha? Ini adalah pintu kalian. Masuklah kalian ke surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala." Pintu duha disediakan untuk orang-orang yang istiqomah mengerjakan salat duha. Selain ada pintu duha, ada pula pintu ar-rayyan yang diperuntukkan bagi orang yang rajin berpuasa. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, surga itu mempunyai 8 pintu. Ada satu pintu yang diberi nama rayyan. Pintu tersebut tidak bisa dimasuki kecuali orang-orang yang rajin berpuasa. Diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'id bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam surga terdapat pintu yang disebut dengan pintu rayyan yang hanya bisa dimasuki oleh orang yang berpuasa. Pada hari kiamat tidak ada seorang pun yang bisa masuk selain mereka. Lalu ada seruan, "Di manakah orang yang berpuasa?" Mereka yang berpuasa lantas berdiri hendak masuk ke dalamnya. Ketika mereka masuk, pintu tersebut masih dikunci, belum dimasuki oleh seorang pun. Selain pintu yang memanggil mukmin berdasarkan amal solehnya dan hanya dapat dimasuki oleh orang-orang yang melakukan amal soleh, ada juga seorang mukmin yang akan dipanggil dari 8 pintu surga. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa membelanjakan sebagian dari kekayaannya di jalan Allah, ia akan dipanggil dari pintu surga, dan surga mempunyai 8 buah pintu. Orang yang mengerjakan salat akan dipanggil dari pintu salat. Orang yang sering bersedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. Orang yang berjihad akan dipanggil di pintu jihad, dan orang yang berpuasa akan dipanggil di pintu ar-rayyan, puasa." Abu Bakar bertanya, "Adakah orang yang dipanggil dari semua itu ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Ada, dan aku berharap engkau salah seorang di antara mereka." Hadis Ibnu Katsir. Pertanyaan Abu Bakar itu mengacu kepada seseorang yang di dalam dirinya terdapat berbagai kebaikan, telah melaksanakan semua amal soleh tersebut. Salat, puasa, bersedekah, atau membayar zakat, jihad, dan lain sebagainya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda bahwa siapa saja yang membelanjakan sebagian dari hartanya di jalan Allah akan dipanggil dari ke-8 pintu surga tersebut. Nabi juga berbicara mengenai seseorang yang berwudu dengan benar, lalu setelah wudu ia berdoa, "Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin." Bagi orang ini ke-8 pintu tersebut akan terbuka untuknya, dan ia akan masuk ke dalamnya melalui pintu mana saja yang disukainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.